Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona kembali gagal menang saat dikalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Sementara itu ada Erik ten Hag yang mempersilahkan Cristiano Ronaldo untuk pergi pada musim dingin mendatang. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, mural yang bergambarkan Pep Guardiola dicoret-coret oleh orang yang diduga fans MU. Kita bertolak ke kabar Spanyol, ada Real Madrid yang menyiapkan dana besar untuk belanja striker di musim depan. Mural Pep Guardiola baru saja diresmikan pada bulan September lalu. Beberapa jam setelah peresmian, mural itu sudah menjadi korban vandalisme oleh sekelompok oknum supporter. Saat itu oknum supporter tersebut mencoret mural dengan bertuliskan MUFC. Sementara setelah laga derby kemarin, mural Pep Guardiola ini kembali menjadi sasaran supporter. Para supporter terlihat memberikan cat berwarna merah pada bagian pipi di dalam mural. Mungkin hal ini sebagai bentuk kekecewaan fans MU karena harus menderita kekalahan. Real Madrid dikabarkan tengah merencanakan untuk mendatangkan striker baru di musim depan. Menurut laporan, El Real mengincar striker Manchester City yakni Erling Haaland. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengatakan kalau El Real siap menggelontorkan dana yang fantastis untuk memboyong Haaland ke Santiago Bernabeu. Seperti yang diketahui, Haaland memiliki klausul rilis yang aktif dalam kontraknya di skuad Citizens. Klausul rilis Haaland ini berkisar sekitar 180 juta euro. Pemerintah Spanyol mendukung Florentino Perez untuk membentuk kompetisi European Super League. Kita bertolak ke kabar Inggris guys, ada Erik ten Hag yang mempersilahkan Cristiano Ronaldo untuk pergi. Kompetisi European Super League sempat mencuat pada bulan April tahun lalu. Sayangnya kompetisi tersebut banyak mendapat penolakan, salah satunya dari UEFA. Setelah 1 tahun meredup, kompetisi ini kembali dirumorkan bakal digelar. Kabarnya pemerintah Spanyol mendukung upaya Florentino Perez untuk mengadakan European Super League. Tetapi walaupun begitu, Spanyol meminta sejumlah persyaratan. Mereka meminta ISL bisa menyelamatkan ekosistem sepak bola dengan format baru dan juga harus transparan. Erik ten Hag jarang memainkan Cristiano Ronaldo pada awal musim ini. Padahal sebelumnya ten Hag menyebut kalau Ronaldo masuk ke dalam rencananya. Saat itu dia melarang Ronaldo untuk cabut dari Old Trafford. Akan tetapi menurut laporan dari The Telegraph, ten Hag mempersilahkan Ronaldo untuk angkat koper di musim dingin mendatang. Sejauh ini Chelsea masih menjadi klub terkuat pelabuhan Ronaldo selanjutnya. Pasalnya pemilik mereka yakni Todd Boehly sangat ngebet untuk memboyong sang bomber. Gabriel Martinelli tampil konsisten membela Arsenal di awal musim ini. Karena hal tersebut, kini Chelsea dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain asal Brazil tersebut di musim depan. Menurut laporan dari 442, sang pelatih Graham Potter menilai Martinelli sangat cocok dengan gaya permainannya. Sebab dia bisa ditempatkan sebagai penyerang murni. Di awal musim ini Martinelli memang tampil impresif membela Arsenal. Dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan, dia sukses mencetak 3 gol serta 1 assist. Jurgen Klopp mendapat pertanyaan terkait Darwin Núñez yang gagal bersinar. Klopp mengatakan kalau Núñez masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Klopp juga telah berdiskusi dengan Núñez terkait waktu bermainnya di Liverpool. Pelatih Jerman ini menjamin akan memberikan menit bermain kepada sang bomber. Darwin Núñez sendiri memang menjadi sorotan karena belum bisa berkontribusi besar untuk skuad The Reds. Dia bahkan kerap mendapat kritikan dari para fans. Bukayo Saka dikabarkan akan memperpanjang kontrak barunya bersama Arsenal. Nah, bicara soal perpanjang kontrak, ada juga Manchester City yang berniat memperpanjang kontrak Phil Foden. Bukayo Saka tampil apik membela Arsenal di awal musim ini. Berkat penampilan apiknya itu, The Gunners dikabarkan akan menyodorkan kontrak baru kepada Saka. Menurut laporan dari Express Football, The Gunners disebut akan memberikan kontrak jangka panjang yakni dengan durasi 3-4 tahun ke depan. Gak cuma itu, Saka juga akan mendapat kenaikan gaji yang cukup besar. Di sisi lain, pemain asal Inggris ini juga masuk ke dalam rencana sang pelatih Mikel Arteta. Phil Foden tampil apik membela Manchester City di awal musim ini. Dia bahkan berhasil mencetak hat-trick menghadapi sang rival MU di laga derby Manchester kemarin. Oleh sebab itu, The Citizens pun berencana untuk memperpanjang kontraknya. Menurut laporan dari Daily Mail, skuad Citizens memberikan kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2028. Selain itu, Foden juga akan mendapat kenaikan gaji sekitar 225.000 pounds per pekan. Besar kemungkinan Foden akan menerima tawaran tersebut.
Spanyol dan Portugal mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia 2030. Sedangkan Yuri Tillmans yang tampil apik menjadi rebutan 3 klub raksasa Eropa. Spanyol dan Portugal dikabarkan mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia 2030. Kedua negara tersebut sebenarnya sudah lama berminat menjadi tuan rumah. Sayangnya mereka kalah dari Rusia yang saat itu menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2018. Selain kedua negara tersebut, Ukraina juga tertarik dan akan mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun FIFA belum bisa memutuskan hal tersebut secepatnya. Kabarnya keputusan itu baru diambil melalui Kongres FIFA yang digelar tahun 2024 mendatang. Yuri Tillmans menjadi salah satu gelandang paling disorot pada awal musim ini. Pasalnya gelandang asal Belgia tersebut tampil impresif bersama Leicester City. Dilansir dari Calcio Mercato, Tillmans menjadi incaran 3 klub raksasa Eropa mulai dari Real Madrid, Juventus, dan Liverpool. Mengetahui dirinya diincar, Tillmans pun enggan berkomentar. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Tillmans mengatakan kalau sekarang bukan hal yang tepat untuk membicarakan masa depan. Next ada Bayern Munchen yang kembali meraih kemenangan setelah melibas Viktoria Plzen dengan skor 5-0. Masih di laga yang sama, ada supporter Bayern Munchen yang membentangkan spanduk dukungan untuk korban Kanjuruhan. Bayern Munchen menjalani matchday ketiga babak penyisihan grup C Liga Champions. Bermain di hadapan para pendukung, skuad di Rotterdam melibas Viktoria Plzen dengan skor telak 5-0. 5 gol Bayern Munchen dicetak lewat Serge Gnabry, Sadio Mane, Eric Maxim Choupo-Moting, dan brace dari Leroy Sané. Keunggulan itu bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Ini merupakan kemenangan ketiga skuad di Rotterdam pada babak penyisihan grup. Hasil ini pun membuat Bayern bertengger di puncak klasemen dengan mengemas 9 poin. Pemain Bayern Munchen memberikan penghormatan untuk para korban Kanjuruhan. Saat itu mereka mengheningkan cipta sebelum laga dimulai melawan Viktoria Plzen. Gak cuma para pemain, supporter Bayern Munchen juga terlihat memberikan dukungannya. Mereka pun membuat spanduk yang menyoroti tindakan aparat kepolisian. Dalam spanduknya mereka menuliskan lebih dari 100 orang menjadi korban atas tindakan kecerobohan pihak kepolisian. Mereka pun merasa prihatin melihat kejadian tersebut. Terdapat momen unik sebelum pertandingan yang mempertemukan Bayern Munchen dan Viktoria Plzen. Saat itu pemain Viktoria Plzen terlihat sangat happy merasakan atmosfer Liga Champions. Saat kamera menyorot, salah satu pemain mereka justru terlihat tersenyum dan menyapa para penonton. Mungkin mereka baru pertama kalinya merasakan atmosfer Liga Champions. Sebab Viktoria Plzen sendiri terakhir kali bermain di Liga Champions pada musim 2018-2019 lalu. Barcelona kembali gagal menang setelah dikalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Sementara itu terdapat momen di mana wasit nggak menunjuk titik putih saat pemain Inter Milan melakukan handball. Inter Milan tampil mengejutkan pada babak penyisihan grup C Liga Champions. Pada laga tersebut, skuad Nerazzurri menekuk Barcelona dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Hakan Çalhanoğlu pada masa injury time babak pertama. Barcelona sendiri sebenarnya sempat mencetak gol melalui Pedri. Sayangnya gol itu dianulir karena Pedri dianggap melakukan handsball. Ini merupakan kekalahan kedua Barcelona secara berturut-turut dan membuat mereka berada di peringkat ketiga. Kekalahan Barcelona atas Inter Milan dipengaruhi oleh sejumlah keputusan wasit. Selain gol Pedri yang dianulir, wasit juga nggak melihat handsball yang dilakukan oleh pemain bertahan Inter Milan. Dalam tayangan ulangnya, Denzel Dumfries terlihat menghalau bola dengan menggunakan tangannya. Banyak netizen yang menilai kalau Barcelona sedang dirampok. Sebab wasit yang memimpin pertandingan justru nggak mengecek VAR saat terjadinya handball. Seandainya penalti, besar kemungkinan Barcelona menutup pertandingan dengan skor 1-1. Napoli tampil beringas di matchday ketiga babak penyisihan grup A Liga Champions. Pada laga itu, skuad Partenopei melibas Ajax Amsterdam dengan skor telak 1-6. 6 gol Napoli dicetak lewat Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Kivcha Kvaratskhelia, Giovanni Simone, serta 2 gol dari Giacomo Raspadori. Sementara Ajax cuma bisa membalas 1 gol melalui Muhammad Kudus pada menit ke-9 pertandingan. Kini Napoli memuncaki klasemen grup A dengan mengemas 9 poin. Liverpool menjalani matchday ketiga babak penyisihan grup A Liga Champions. Bertanding di publik Stadion Anfield, skuad The Reds mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Liverpool menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Trent Alexander-Arnold. Di babak kedua, skuad The Reds kembali mencetak 1 gol tambahan lewat penalti dari Mohamed Salah.
Kemenangan ini membuat Liverpool membuntuti Napoli di peringkat kedua. Skuad The Reds yang mengumpulkan 6 poin cuma selisih 3 poin saja dari Napoli. Liverpool meraih clean sheet saat bertanding menghadapi Rangers di babak penyisihan Liga Champions. Hasil epic ini gak terlepas dari peran sang bek kiri yakni Konstantinos Tsimikas. Pemain bertahan asal Yunani ini melakukan sebuah penyelamatan gila. Hal ini berawal ketika Rangers melancarkan serangan di sisi kanan pertahanan The Reds. Saat itu Rangers nyaris mencetak gol karena Alisson Becker berhasil dikolongi. Beruntung Tsimikas menyapu bersih bola tersebut dan membuat gawang The Reds aman dari kebobolan. Atletico Madrid gagal meraih kemenangan di matchday ketiga penyisihan grup B Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, skuad Los Rojiblancos takluk atas klub Brugge dengan skor 2-0. Di babak pertama, Atletico tertinggal 1 gol lewat Kamal Soa pada menit ke-36. Memasuki babak kedua, Ferran Jutgla menggandakan keunggulan pada menit ke-62. Atletico sebenarnya berkesempatan mencetak gol melalui penalti dari Antoine Griezmann. Sayang penyerang Prancis ini gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tottenham Hotspur melanjutkan tren negatif mereka di matchday ketiga penyisihan grup Liga Champions. Anak asuh Antonio Conte ini ditahan imbang Eintracht Frankfurt dengan skor kacamata. Tottenham Hotspur sebenarnya menguasai jalannya pertandingan. Skor Lille tercatat mampu melepaskan 11 tembakan di mana 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sayang sampai peluit dibunyikan, Tottenham gagal menyerangkan 1 pun gol. Dengan begitu Tottenham baru memenangkan 1 pertandingan saja setelah sebelumnya ditekuk oleh Sporting Lisbon. Berita selanjutnya, Army Indonesia mengumpulkan donasi untuk para korban dalam tragedi Kanjuruhan. Masih dari kabar tanah air, ada timnas futsal Indonesia yang gagal ke semifinal setelah dikalahkan Jepang dengan skor 3-2. Army Indonesia menggalang dana untuk para korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebagai informasi, Army merupakan kelompok fans yang mendukung boy group BTS. Berdasarkan situs kitabisa.com, jumlah donasi yang sudah terkumpul lebih dari 447 juta rupiah. Hebatnya dana besar itu terkumpul kurang dari 24 jam sejak dibuka. Nantinya dana hasil donasi tersebut akan disalurkan untuk bantuan modal usaha serta pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Komisi Disiplin PSSI resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Arema FC. Skuad Singoedan dikabarkan mendapat sanksi denda sebesar 250 juta rupiah. Selain itu, Arema juga dilarang untuk menggelar pertandingan di Malang. Menurut Komdis, Arema baru bisa menjalani laga kandang harus berjarak 210 km dari Kanjuruhan. Selain memberikan sanksi kepada Arema, Komdis juga memberikan sanksi kepada panitia pelaksana. Kabarnya panpel tersebut dilarang untuk beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Timnas futsal Indonesia melakoni laga perempat final Piala Asia Futsal melawan Jepang. Pada laga tersebut, skuad Garuda harus takluk dengan skor tipis 3-2. Dua tim menutup babak pertama dengan skor kacamata. Lalu di babak kedua, timnas Indonesia berhasil menjebol gawang Jepang lewat gol yang dicetak oleh Samuel Eko. Sayangnya Jepang berhasil membalikan keadaan lewat 2 gol cepat dari Sora Kanazawa dan Soma Mizutani. Jepang kembali menambahkan keunggulan lewat gol dari sang kiper. Timnas Indonesia cuma bisa membalas 1 gol tambahan melalui Rio Pangestu. Kekalahan ini pun membuat skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke semifinal. Syauqi Lubis menjadi sorotan netizen pasca kekalahan timnas futsal Indonesia di Piala Asia. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya itu melakukan aksi fair play yang mendapat banyak pujian. Saat itu timnas Indonesia mendapat kesempatan untuk mencetak gol lewat skema serangan balik cepat. Syauqi Lubis dan Samuel Eko terlihat sudah berhadapan dengan sang kiper. Akan tetapi Syauqi lebih memilih untuk membuang bola dibanding harus mencetak gol. Sebab saat itu salah satu pemain Jepang yakni Kentaro masih tergeletak di atas lapangan. PT Liga Indonesia baru resmi menunda kompetisi Liga 1 dan Liga 2 selama 2 pekan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat koordinasi, mulai dari para menteri, anggota DPR, Kapolda Jawa Timur, sampai Pangdam Brawijaya. Akan tetapi hal berbeda justru disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan kalau kompetisi masih harus ditunda sampai batas waktu yang gak ditentukan. Dia masih menunggu hasil investigasi dari beberapa pihak. Guys, kita baca komentar ini dari Filza Dewi. Ada yang nyaingin Haaland Darwin Núñez. Iya guys, Darwin Núñez itu kalau dari segi harga sih emang lebih mahal. Tapi kalau dari segi kualitas pasti Haaland dong guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.